Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat kafiku sekalian. Selamat berjumpa lagi bersama saya Arga pada kuliah ke-68 Kafi ya, dengan judul The Purpose of Creation. Ya, jadi kawan-kawanku sekalian, kita tinggal menyisakan lagi 2 lagi kuliah saya untuk menghatamkan buku Philosophical Instruction karangan Ayatullah Taqi Misbah Yazdi ya. Jadi kita sekarang sudah masuk ke topik Purpose of Creation, tujuan penciptaan ya. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan bahwa tidak ada yang batil dalam penciptaan alam semesta ini, semua ada manfaatnya, tidak ada yang batil, even ya mohon maaf, anjing, babi, penciptaan itu ada tujuan dan maksudnya ya. Walaupun anjing, babi itu diharamkan, tapi kenapa Allah masih menciptakan mereka gitu? Kenapa nggak langsung tidak diciptakan? Justru itu untuk menguji siapa manusia yang terbaik yang mengikuti perintahnya ya. Perfect man ya, manusia sempurna, insan kamil ya. Nah, bahwa tujuan alam semesta, bahwa alam semesta ini diciptakan ada tujuannya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang sia-sia saja ya. The literal meaning of the word hadaf atau purpose is target. In common conversation, it means the result of a voluntary action, which is the aim of voluntary agent from the beginning and for the sake of which the action is performed. So that if the result of the action had not been taken into account, the action would not have been performed. Ya, jadi voluntary kesukarelaan, tindakan kesukarelaan itu pasti punya maksud, punya tujuan ya, bukan hanya kebetulan, bukan hanya perbuatan yang sia-sia ya. The result of an action is called the end ya, akhir. Insofar as it is the terminus of the action, it is called the purpose, hadaf or garad. Insofar as it is taken into consideration and intended by the agent from the beginning, and it is called the final cause ya. Ini juga bisa disebut final cause ya, tujuan akhir, sebab terakhir dari penciptaan segala sesuatu. Insofar as the result of creation is desired, and this desire is the cause for the will. Sebab daripada kehendak itu of the agent to be directed toward the performance of the action ya. Jadi pasti ada tujuan, ada maksud ya. Segala sesuatu tindakan yang voluntary, yang tidak terpaksa ya, yang sukarela, pasti ada tujuan, tujuan final cause-nya atau purpose-nya ya. Nah, ada beberapa poin yang akan kita bahas bersama. Pertama yaitu usually the voluntary action of human beings are performed in this way. First, there appears the idea of the action and its result, an essence of the priority of the act for obtaining the result, and the benefit accruing therefrom, followed by yearning in the soul for the good, perfection, and benefiting resulting from the act. Ya, jadi kalau motif-motif perbuatan manusia ada yang berdasarkan profit ya, motifnya, terus ada yang berdasarkan untuk kebaikan ya, ataupun hal-hal lain ya, pemuasan nafsu dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan Tuhan? Tuhan itu sendiri tidak punya tidak punya kebutuhan ya. Tuhan itu sudah perfect, Tuhan itu sempurna
Dia hanya ingin lalu apa tujuannya dia menciptakan alam semesta ini? Tujuannya alam semesta ini adalah ingin mencapai atau menghasilkan yang dicintainya, ya, yang dicintai. Jadi yang dicintai Tuhan itu adalah hamba yang paling mengerti tentang dia, yaitu manusia sempurna, insan kamil, the perfect man, ya. Ada suatu hadis yang mengatakan, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak akan kuciptakan alam semesta ini. Jadi penciptaan alam semesta ini adalah bertujuan untuk menciptakan manusia-manusia sempurna yang paling mengetahui tentang diri penciptanya, ya, paling mengetahui. Nah, itulah tujuan penciptaan alam semesta ini. Ya, given the points already made, it becomes clear that the existence of a final cause for every voluntary action is necessary, whether it is creative or preparatory, whether it is instantaneous or gradual, and whether agency is intentional by agreement, providential, or manifesting, ya. Jadi final cause itu penting untuk setiap voluntary action, ya. Dan nah, ini ada juga dalam ayat Al-Quran, it is he who created for you all that is in the earth, ya, untuk mencapai manusia sempurna, perfect man, insan kamil, ya. In other words, the denial of motive and final cause additional to essence of the completely immaterial entities for agent by providing an agreement and by manifestation does not mean the absolute denial of the purpose of them, nor that purpose to be to intentional agent. Finally, one can consider the love for the perfect man to be the final cause for the creation of the material cosmos, ya. Jadi pencapaian manusia sempurna itulah yang tujuan dari penciptaan alam semesta ini yang berlimpah ruah ini. Jadi Tuhan itu menginginkan ada makhluk yang paling mengetahui tentang diri penciptanya, yaitu manusia sempurna, insan kamil, ya, yang paling banyak memberikan kebaikan kepada alam semesta, ya. Contoh sederhananya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi itulah tujuan penciptaan alam semesta. In this way, one might consider there to be vertical purpose for the creation of man. That is, the final purpose is the attainment of the ultimate level of perfection, nearness to the God, benefiting from the highest and the most lasting emanation, eternal mercy and God's pleasure. The intermediary purpose is the relation of worship and obedience to the God and the supreme, which are means to attainment for the higher station and final purpose, yeah. For this reason, after emphasis for that creation of man and the world are not vain and absurd and possess wisdom of purpose. Nah, itulah tujuan akhir dari penciptaan alam semesta adalah Allah ingin terciptanya manusia-manusia sempurna yang paling mengetahui tentang diri Allah, ya, yang paling mendekati dengan penciptanya.
Nah, untuk itulah diciptakan alam semesta ini. Jadi makhluk yang paling mengetahui tentang diri Haliknya, ya, seperti Nabi Muhammad dan para orang-orang soleh yang paling mengetahui tentang diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kuliah kali ini demikian, kuliah ke-69 kali ini. Insya Allah bermanfaat. Silakan like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kuliah ini berguna bagi sobat kafiku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.